Niku ana titik-titik niku Sayyidina diisi Syekh Ahmad Jawa Imam Pasuruan sama guru-guru kita sedaya dan kita alamnya maupun itu disebut boten apa-apa. Ini simpel Syekh Ahmad Jawa Imam Pasuruan yang itu titik-titik Fatihah ingkang nomor awal. Nomor gangsal terakhir khususan jami hajati itu hajatipun jenengan utawa menawi jenengan pun kaitan tiang kami mawas manakim di hajat tiang sebab itu tidak sampai akan sakit dengan bahasa Jawa itu sampai dari model terus mau sholawat sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam iman abadan ini sholawat kita nanti mawas manakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wa faddalal ulama bi aqamatil mujahidin wa akramal awliya bi dhuhril karamatil khaliqil ladzi hiya bi mu'jizati sayyidil mursalin. Wa khasaman sa'a min atba'i millati birruqi ila darajatil arifin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salikin ala manhajil qawaim amma ba'du. Jadi muqaddimahipun manaqib itu kados diwau kados kitab-kitab ingkang sanes bilih ulama-ulama ahli sunnah nalika ngawiti ngarang kitab niku sudah menjadi adat kebiasaan 3 hal yang tidak pernah dilupakan, tidak pernah ditinggalkan, yaitu bismillah, hamdalah, dan sholawat salam. Begitu juga kitab manaqib ini sesuai dengan kitab-kitab yang sudah dikarang oleh para ulama ahlus sunnah. Artinya pengarang kitab ini atau kitab ini itu adalah kitab yang dikarang oleh ulama ahlus sunnah, bukan yang lain. Itu salah satu tandanya adalah dimulai dengan bismillah, hamdalah, dan itu amma ba'du baru masuk ke pembahasan. Fahadhi nuqtatun min manaqibil qutbi rabbani wal ghusus ramadani sultanil awliya'il arif wal muqarrabin wa imamil ulama isalikin rasikin as-sayyid sarif al-hasbin nasiri Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Ini Al-Fatihah. Nah, ini kitab ini adalah hanya sedikit cuplikan atau sedikit potongan dari kisah seorang wali besar Sultanul Auliya, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi manaqib itu kan sejarah, biografi. Kalau bahasa Indonesia ini biografi atau sejarah. Kalau bahasa Jawa ini ya di apa ya sejarah hidup atau ya sejarah nih ya atau tidak lampah. Nah isinya manaqib nih cerita niku kitab niki khususnya manaqib Jawahirul Ma'ani niki ceritanya niku buatan cerita lengkap, cuma cerita secara singkat dan hanya beberapa karomah yang diceritakan di dalam kitab ini. Makanya gak baik sidik, buatan terlalu banyak, tapi baik sidik. Cuma sudah mencakup mulai dari kelahiran Syekh Abdul Qadir sampai wafatnya itu ada di keterangan, ada juga beliau belajar, tapi yang diperbanyak itu adalah cerita-cerita karomah beliau. Allah Ta'ala inna qabla mimma syarakat asma akbar bil bahirah wa min kalamil ulama syairah rabbatan fi nashri manaqil akhyar wa batiqa al-tawamin nikmati wa tamam rahmati wa nuzul barakatil mizan iz bi dzikrihim tuftahu abwaabus samawati wal ardh
wa tanzilu rahmat wal barakatuh fiyudatul ilahiyah. Nah ini yang mungkin menjadi temuan kita, kenapa kita membaca manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, khususnya yang kita pakai adalah manaqib Jawahirul Ma'ani. Karena di sini ada sebuah khosiyah pembacaan manaqib, yaitu iz bidzikri tuftahu abwabus samawati wal ulya. Karena dengan menutur para aulia, para kekasih Allah, wabil khusus Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, membaca sejarah para ulama, para aulia, para kekasih Allah, khususnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu bisa membuka pintu-pintu langit yang sangat tinggi. Artinya ketika pintu langit terbuka, itu maksudnya Allah itu memberikan rahmatnya, memberikan ridhonya kepada orang-orang yang membaca sejarah para ulama tersebut. Watanjil rahmat wal barakatuh fiyudatul ilahiyah, dan diturunkan barokah dan fiyudatul ilahiyah atau rahmati Gusti Allah itu medhun. Maka nih orang-orang Jawa itu sudah menjadi kebiasaan nek ono apa-apa itu unine ya maca manaqib, karena memang ternyata dengan membaca manaqib itu bisa menurunkan rahmat Gusti Allah, bisa memberikan barokah kepada orang yang membaca, kepada tempat yang dibacakan, bahkan kepada sesuatu atau barang yang dibacakan itu juga bisa mendapatkan barokah. Kan ya terus macakno manaqib itu biasanya diwaca no banyu, tombo atau yang lain sebagainya, itu ya bisa, karena di sini sudah dijelaskan. Nah, kita sebagai santri, sebagai para generasi penerus ulama, harus juga mengikuti apa yang didahulukan ulama. Jangan hanya pakai akal, jangan hanya pakai logika, tapi harus juga pakai keyakinan, pakai iman. Karena hal-hal seperti ini itu hanya bisa kita lakukan dengan iman, dengan kepercayaan. Guna logika, guna IQ, itu ya orang ketemu, tidak akan bisa ketemu. Karena yang namanya barokah itu gak kita. Maka dari itu salah satu syarat mengamalkan manaqib Jawahirul Ma'ani ini agar mendapatkan khosiyahnya itu ya harus dengan keimanan yang kuat, dengan kepercayaan, dengan keyakinan yang kuat, biar apa yang kita ajarkan ini mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama itu Jawahirul Ma'ani fi dzikri nubdatin bi manaqibil Qutbani Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu Al-Fatihah. Jadi namakan kitab ini dengan nama Manaqib Jawahirul Ma'ani. Fa'aqulu huwa Syekhul Imamul A'zam wa Tajul Awliya Al-A'zam wa Bulan Aswiyah Al-Karam Syekhul Sam'an wa Hadratul Mahdi Al-Alam Bil Maqamil A'la Al-Qudrabbani wa Nurusatul Burhani wa Hidul Samadani wa Nusul Nurani wa Abu Muhammad bin Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu Al-Fatihah. Syekh Abdul Qadir itu mempunyai gelar yang sangat banyak sekali, yaitu dari atas wa Syekhul Imamul A'zam, Tajul Auliya Mu'azzam, dan seterusnya. Itu adalah gelar-gelar beliau. Nah, beliau selain aulia, selain wali, selain ratunya para wali, dia juga seorang ulama. Artinya ulama itu ya wong sing bener-bener alim, ngilmune dhuwur. Nah, wali itu belum tentu alim, tapi nek wong alim insyaallah dadi wali. Alim alama insyaallah dadi wali. Tapi wali itu belum tentu alim. Makanya jangan heran ketika ono wong sing cirak karo Gusti Allah dhewe iki khosyah tapi gak patek iso ngaji. Nah, itu ya bisa-bisa saja. Karena wali itu belum tentu alim. Nah, Syekh Abdul Qadir niki selain wali juga ulama. Jadi kasih Gusti Allah yang alim alama. Nah, beliau ini siapa? Beliau ini Al-Hasaniyul Husaini Siddiq Ibn Abi Shalih.
Al-Hasanil Husaini itu maksudnya adalah Syekh Abdul Qadir ini seorang sayyid, seorang syarif, karena beliau itu nasabnya ke atas itu sampai pada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dari ayah Sayyidina Hasan dan ibu Sayyidina Husain. Makanya dinisbatkan kepada mbah-mbah beliau yang paling atas Al-Hasaniyu Al-Husainiyu. Kados Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki niku kan Al-Hasani. Itu berarti munggahe niku terdiri Sayyidina Hasan. Munggahe Sayyidina Husain kok ya Al-Husaini. Jadi biasanya sosok itu paling. Nek sing Habib yang dari Yaman biasanya itu sudah punya marga yang lebih dekat. Marga ini bukan langsung tapi lebih dekat atas As-Saqqaf, Al-Atos, Al-Idrus dan lain sebagainya. Al-Hasan Al-Husaini Siddiqi ibni Imam Abi Shalih yang kita usah, ibni Imam Abdillah, ibni Imam Yahya Zahid, ibni Imam Muhammad, ibni Imam Dawud, ibni Imam Musa, ibni Imam Abdillah, ibni Imam Musaljud, ibni Imam Abdillah ibn Lahad, ibni Imam Hasan Musanna, ibni Imam Amirul Mu'minin, Sayyidina Hasan Sibti, ibni Imam Asadullah Ghalib, Fakhri ibn Ghalib Amirul Mu'minin, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bin Karamallahu wajhah, wa ibni Fatimah al-Zahra al-Batul bin Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa Rasul. Jadi ini adalah yang jalur dari ayah, yaitu Syekh Abdul Qadir itu putranya Abi Sholeh yang kita usah, putranya Imam Abdullah, putranya Imam Yahya Zaid dan seterusnya sampai Sayyidina Hasan Sibti atau Sayyidina Hasan, putranipun Sayyidina Ali, putranipun Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah adalah putri Rasulullah yang memiliki keturunan, satu-satunya putra yang memiliki keturunan adalah Sayyidatina Fatimah. Putra di Kanjeng Nabi itu sing lanang telu sing wedok papat, tapi yang menurunkan dzurriyyah sampai sekarang itu hanya dari jalur Sayyidatina Fatimah dari yang lain. Kemudian ibunya Syekh Abdul Qadir jalurnya dari mana? Wa amma ummu radhiyallahu anha syarifah. Ibunya juga seorang syarifah, yaitu Fatimah binti Abdillah. Jadi ibu Syekh Abdul Qadir asmane Fatimah, putrane Syekh Abdul, putrane Imam Abdullah Zahid bin Muhammad bin Mahmud bin Tahir. Ikut tok nggih, boten Dohir bin Tahir bin Abdillah. Bin Tahir bin Abdillah bin Kamaluddin bin Isa bin Muhammad bin Jawad bin Imam Ali Ridho bin Imam Musal Kadim bin Imam Ja'far Shadiq bin Imam Muhammad Bakir bin Imam Zainal Abidin bin Sayyidi Suhada Sayyidina Husain. Nah, ini ibunya dari Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali Garwani bin Fatimah Zahra, Sayyidina Fatimah putranipun Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Fatihah. Jadi di kelompok pertama atau yang awal-awal itu kitab ini menjelaskan tentang siapa Syekh Abdul Qadir dari sisi nasabnya, dan sudah jelas nasab beliau nyambung kepada Rasulullah mulai dari bapak ataupun dari ibu. Nah, melihat fenomena sekarang yang pikir-pikiran nasab ini, seyogianya kita sebagai santri tak perlu ikut-ikutan, karena yang namanya nasab itu Nabi ternyata dikaruniai putra, salah satu putranya yang namanya Kan'an itu juga tidak beriman kepada Allah, padahal anaknya Nabi. Sehingga ini bisa mengukuhkan kepada kita bahwa ketika ada seseorang yang bernasab mulia, wajib kita muliakan, tapi itu bukan satu-satunya ukuran. Tetap ukuran kita sebagai santri adalah inna akramakum indallahi atqakum.
itu orang yang paling mulia mugi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan nek wong sing wis paling dimulyakno Gusti Allah, kita juga wajib memuliakan orang tersebut meskipun tidak dari keturunan orang yang mulia, tapi ketika beliau bertakwa maka harus kita muliakan. Wong sing takwa itu mestine modalnya ilmu. Wong sing takwa itu modalnya ilmu. Gak ono wong ora ilmu kok terus takwa itu beda. Ora ngerti jalure. Jadi wong sing ngerti jalure takwa itu mesti wong sing alim. Maka dari itu agar kita punya pemahaman yang benar, yang benar, jangan sampai kita ikut-ikutan. Sekarang yang masih ada agak ramai berkaitan dengan nasab. Jadi seorang melok kono rasanya ini, kan ukuran kita adalah itu tadi, kita beliau itu adalah orang-orang yang alim, yang takwa kepada Allah. Kita harus menghormati. Kalau tidak kelihatan takwa ya dihormati. Penghormatan itu kan kepada semuanya itu wajib dihormati. Bahkan kepada orang yang dolim sekalipun kita tetap menghormati, tapi caranya berbeda. Tetap ada perbedaan. Tapi penghormatan itu harus kita lakukan kepada semua makhluk. Bahkan hewan pun harus kita hormati dengan caranya masing-masing. Tapi untuk mengikuti kalau kita itu condong, nah itu harus ukurannya itu harus ada hukum, yaitu orang yang bertakwa. Jangan sampai kita ikut fanatik buta pada satu sosok atau satu figur tanpa mengukur ketakwaan figur tersebut yang sangat penting. Aturan itu ya dapat saya sampaikan sebagai mukadimah. Semoga apa yang saya sampaikan ini meskipun sudah pernah saya sampaikan bisa menjadi pengingat bagi kita, khususnya bagi saya sendiri, untuk tetap beristiqomah mengamalkan apa yang diamalkan para masyayikh, para guru, dengan harapan kita mendapat barokah dari beliau dan kita bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.